Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Duyantari dan teman-teman. Pada hari ini akan ada presentasi yang akan dibawakan oleh dua kelompok, yaitu kelompok 5 yang beranggotakan Hanifah Raina Zulfa, Elvira Nur Ilahi, Kanesya Putri Yuliana, dan Dewi Sri Mulya, yang akan membahas cara menghitung integral lipat 3 dalam koordinat kartesius. Lalu ada kelompok 6 yang beranggotakan Arianti Indasari, Nabila Yogi Rahmadita, Niska Salma Safitri, Reina Aulia Fatiha, dan Tauri Afsar Ara yang akan membahas menghitung integral lipat 3 dalam koordinat tabung. Sebelumnya akan saya record dulu partisipan yang on cam. Baik, jadi langsung saja ke kelompok 5 untuk presentasi dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Hani. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih PJ. Saya izin buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang integral lipat 3 dalam kartesius. Anggota kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Elvira Nur Ilahi, dan 3 rekan saya yaitu Dewi Sri Mulya, Hanifah Raina Zulfa, dan Kanesya Putri Yuliana. Untuk materi pada integral lipat 3 kartesius ini ada dua, yaitu yang pertama integral lipat 3 atas berbentuk balok, dan yang kedua integral lipat 3 atas daerah umum. Oke, untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang integral lipat 2, dan sekarang kita akan membahas tentang integral lipat 3. Integral lipat 3 adalah integral untuk fungsi 3 peubah. Integral lipat 3 didefinisikan dengan sebagai berikut ini. Berikut ini adalah formula untuk integral lipat 3. Di sini ada integral lipat 3B. B itu balok dengan fungsi seperti ini, dan di sini diganti jadi dV. Kalau waktu itu kan integral lipat 2 kan dA, diferensiasi area, dan sekarang integral lipat 3 jadi dV, yaitu diferensiasi volume. Sama dengan limit P menuju 0 dengan sigma K sama dengan 1 sampai N dengan fungsi sebagai berikut, delta volume K. Untuk daerah umum, yaitu ada integral lipat 3S. Bedanya kalau balok ini bawahnya B, kalau misalnya daerah umum ini S, dengan fungsi sebagai berikut, dV dengan diferensiasi volume sama dengan formulanya seperti ini, nanti akan dibahas lebih lanjut. Integral lipat 3 akan digunakan untuk mengintegralkan fungsi dari 3 peubah. Fungsi 3 peubah tidak bisa digambarkan grafiknya. Maksud dari 3 peubah itu adalah berarti mempunyai 3 variabel bebas dan 1 variabel independen atau terikatnya, yaitu X, Y, dan Z, jika tidak bisa menggambar grafiknya. Misal suatu fungsi f 3 peubah yang didefinisikan atas suatu daerah berbentuk balok B dengan sisi-sisi sejajar sumbu koordinat, kita tidak dapat menggambarkan grafik f, tetapi hanya bisa menggambarkan grafik B. Bentuklah suatu partisi P dari B dengan melewatkan bidang-bidang melalui B sejajar bidang koordinat. Jadi memotong B ke dalam balok-balok bagian B1, B2, sampai Bn. Perhatikan jumlah Riemann sebagai berikut ini. Ketahui limit P menuju 0 dengan sigma K sama dengan 1 sampai N dengan fungsi yang diketahui, dan delta volume K. Dengan delta volume K yaitu delta
XK, delta YK, dan delta ZK merupakan volume balok atau BK. Andaikan panjang norma partisi P ini adalah panjang diagonal terpanjang dari semua balok bagian, maka definisikan integral lipat 3 dengan, di sini ada integral lipat 3B dengan tadi B itu balok, dan fungsinya sebagai berikut, yaitu X, Y, Z, dV, karena diferensiasi volume, karena itu integral lipat 3. Sama dengan limit P menuju 0, sigma K sama dengan 1 sampai N, dengan fungsi sebagai berikut dan delta volume K, asalkan limit ini ada. Boleh di next. Oke. eh, Nah, yang pertama ini ada integral lipat 3 atas daerah berbentuk balok. Maksudnya berbentuk balok itu berarti batas integrasinya berbentuk balok. X, Y, dan Z-nya ketiganya dibatasi oleh konstan atau bilangan skalar semua atau konstan semua. Tidak ada yang dibatasi dengan fungsi. Dalam ruang dimensi 3, kalau kita menggambarkan daerah yang dibatasi oleh ketiganya konstan, baik X, Y, ataupun Z, maka nantinya akan menjadi balok. Bisa dilihat di gambar. Nah, kalau misalkan seperti yang digambar ini, untuk mengintegrasinya kita boleh membolak-balikan integrasinya dengan bebas. Nah, B di sini itu maksudnya adalah balok dan kita menggunakan dV. Kenapa dV? Karena diferensiasi volume. Berarti nanti jadinya dx, dx, dy, dz, jadi ada 3 variabel. Kalau batasnya konstan, nanti boleh dibolak-balik. Jadi kita makanya bisa dx, dz, dy atau dy, dx, dz, dan sebagainya. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh. Hitung integral lipat 3 dengan batas B dari fungsi X kuadrat YZ dV dengan B adalah kotak atau balok yang B-nya sama dengan X, YZ. X-nya dibatasi dengan 1 sampai 2, Y-nya dibatasi dengan 0 sampai 1, dan Z-nya 1 sampai 2. Terus ini cara pakainya kayak biasa aja, dx, dy, dz, atau kalau mau dibolak-balik juga boleh. Terus nanti tinggal diintegrasikan secara berurut, jadinya 1/3x pangkat 2 yz, terus dimasukkan batas 1 sampai 2, jadinya 7/3 yz, dy dx, terus nanti jadi setengah y kuadrat. Nah, lanjut diintegralin, jadi dx-nya, jadi hasil akhirnya itu 7/3. Nah, 7/3 ini hasil dari integral dalam batas integrasi B. Boleh next. Nah, selanjutnya itu integral lipat 3 atas daerah umum. Jadi maksudnya itu dibatasi oleh suatu fungsi, misalkan D merupakan benda ruang sembarang, maka untuk menghitung integral rangkap 3 dari W sama dengan F, X, Y, Z atas G dilakukan dengan cara mendefinisikan fungsi G, X, Y, Z. Jadi G, X, Y, Z adalah fungsi di mana nilainya adalah F, X, Y, Z untuk X, Y, Z-nya elemen G. Dan nilainya akan 0 untuk X, Y, Z-nya elemen B selain G. B merupakan balok yang melingkupi benda ruang G, melingkupi benda ruang G, sehingga didapatkan integral lipat 3 dengan batas G dari fungsi f x, y, z, dv sama dengan integral lipat 3 dengan batas B dan fungsi G, x, y, z, dv. Next. Oke, selanjutnya eh, dalam perhitungannya, G dapat dipandang sebagai benda ruang yang dibatasi oleh GZ, batas bawah, dan batas atas dari GZ berturut-turut, Z1 sama dengan UXY, dan Z2 sama dengan V kali XY. Atau dalam notasi himpunan, GZ sama dengan Z apabila UXY, apabila Z lebih besar dari sama dengan UXY, Z kurang dari sama dengan VXY, dan GXY yang merupakan proyeksi dari G pada bidang XOY, sehingga bentuk integral rangkap 3 dari W sama dengan Fx, YZ atas G dituliskan sebagai berikut. Integral lipat 3G Fx, Y, Z dV sama dengan demikian. Lalu bentuk dari GXY dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama GXY sama dengan X, Y apabila X lebih besar dari sama dengan A dan X lebih kurang dari sama dengan B.
lalu Y lebih dari sama dengan HX, Y kurang dari sama dengan GX. Untuk pengerjaannya, untuk kedua bentuk ini, eh, integral yang memiliki fungsi variabel lebih banyak itu dikerjakan terlebih dahulu. Seperti contohnya di sini harus berurutan. DZ itu memiliki dua fungsi pada dua variabel pada fungsinya yaitu x, y. Lalu dy memiliki satu variabel yaitu gx dan hx karena bentuk yang pertama itu y-nya dibatasi oleh hx dan gx. Lalu dx itu berisi konstan, bilangan konstan. Lalu bentuk yang kedua, gx-y sama dengan x, y. Apabila x lebih besar dari sama dengan hy, lalu x kurang dari sama dengan gy. Maaf, sebelumnya harusnya di sini gy. Lalu y lebih dari sama dengan c dan y kurang dari sama dengan d. Bisa dilihat dari perbedaan kedua bentuk ini. Kalau yang pertama itu A-nya yang konstan, sedangkan kalau X-nya yang konstan, kalau bentuk yang kedua itu Y-nya yang konstan. Pengerjaannya sama, nanti diurutkan dari fungsi yang memiliki variabel lebih banyak, yaitu dz, lalu dx karena meliputi gy dan hy, lalu yang terakhir dy karena meliputi konstan. Urutan integrasi sangat mungkin bergantung dari bentuk bangun ruang G, sehingga selain merupakan gabungan dari GZ dan GXY, namun dapat juga dipandang sebagai gabungan antara GX dan GXZ. Sedangkan GYZ dan GXZ berturut-turut merupakan proyeksi dari bangun ruang G pada bidang YOZ dan XOZ. Seperti contoh, hitung integral seperti berikut ini. Untuk pengerjaannya dimulai dari integral yang paling dalam, lalu nanti diintegralkan pada 2y dy, lalu dikalikan dengan x, dan untuk proses selanjutnya, sampai proses yang paling terakhir, diintegralkan terhadap dz, dihasilkan 2/3. Oke. Selanjutnya yaitu bentuk integral di mana kita harus menata sendiri batas-batasnya. Jadi di sini ada hitung integral G2X dV dengan batas integrasinya itu ini ya teman-teman, G yang ini. Nah, kita lihat yang pertama, G ini sama dengan X, Y, Z, di mana X-nya ini lebih dari 0, X-nya kurang dari akar Y. Kemudian Y-nya lebih dari sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 4. Untuk Z-nya lebih dari sama dengan 0, Z kurang dari sama dengan 3/2X. Jadi X-nya ini dibatasi oleh 0 sampai akar Y, kemudian Y-nya ini dibatasi 0 sampai 4, Z-nya dibatasi oleh 0 sampai 3/2X. Nah, di sini di yang pertama ini, maaf, Itu tulisannya salah ya Mbak ya, 3/2X ya. Maksudnya kurang benar ya. yang ini ya Bu. Yang itu jawabannya itu. Oh, tunggu, bentar Bu. Sorry. Yang ini Bu. Jawaban nomor 1. Ya boleh dicoret-coret aja ininya. Iya. Itu batasnya 3/2X kan ya, bukan 3X/2. Iya Bu. Mm-mm. Harusnya Ya. Nanti sambil dicoret-coret ya hasilnya 64/5 ya. Soalnya nanti apa namanya seperti yang kemarin kan ternyata hasilnya kurang benar ya, belum tepat. Nah, itu nanti kasih yang temennya ya. iya Bu. Jadi di sini jelas ya teman-teman kalau yang konstan itu Y-nya. Jadi Y ini diintegralkan terakhir kali. Tapi gimana sih cara kita milih X dan Z di sini? Kira-kira yang duluan itu X dulu atau Z dulu gitu ya? Caranya itu kita lihat mundur. Jadi kita lihat dari yang terakhir kali diintegralkan. Yang terakhir kali itu kan jelas yang konstan, yang batasnya konstan yang diintegralkan.
Nah, berarti sebelum Y ini itu adalah variabel yang batasnya ada Y-nya. Jadi sebelum variabel D diintegralkan, itu terhadap X-nya dulu. Baru nanti yang pertama kali diintegralkan yaitu Z. Karena di batas Z-nya ini ada 3/2X batasnya. Jadi nanti dia berurutan dan berkesinambungan. Di sini jawabannya, ini kan integral, hitung integral dengan batas G 2X dV sama dengan integral 0 sampai 4, kemudian integral 0 sampai dengan akar Y, integral 0 sampai di sini, itu harusnya 3, tunggu dulu, susah guys, ada gini. 3, di sini tuh harusnya 3/2X. 2X dz, dx dy sama dengan itu integral 0 sampai 4. Kemudian kita tulis integral 0 sampai akar Y, 2X, baru dalam kurung ini itu integral 0 sampai 3/2X dz. Jadi yang diintegralkan itu pertama yang ini dulu, yang integral 0 sampai 3/2X dz, itu hasilnya 3X kuadrat. Nanti baru diintegralkan sama yang ini, itu nanti hasilnya Y akar Y, baru yang terakhir diintegralkan sama yang 0 sampai 4 ini. Hasilnya nanti 64/5. Selanjutnya yang nomor 2, G merupakan daerah di oktan pertama yang dibatasi oleh tabung Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Bidang X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Ingat kalau oktan pertama itu X-nya positif semua, Y-nya positif semua, Z-nya positif semua. Ini kan tabung dengan jari-jari 1, yang penampangnya kalau diiris berada di sumbu Y dan Z. Nah, di sini jelas yang terlihat konstan itu X-nya, karena di sini udah dikasih tahu kalau X itu sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Berarti nanti dx-nya itu diintegralkan paling terakhir. Lantas bagaimana untuk melihat Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1 ini? Berarti bebas, kita bisa lihat dz-nya dulu atau D-nya dulu. Jadi di sini di jawaban G dituliskan G sama dengan X kurang dari sama dengan 1, X lebih dari sama dengan, maaf. Harusnya X lebih dari sama dengan 1, X kurang dari sama dengan 4. Kemudian yang Y-nya ini lebih dari sama dengan 0, Y-nya kurang dari sama dengan akar 1 min Z kuadrat. Dan yang Z-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan Z kurang dari sama dengan 1. Jadi nanti dituliskan integral G X dV ini sama dengan, ini harusnya ada tanda integral di sini. Batasnya itu berarti yang pertama itu integral 1 sampai 4, kemudian integral 0 sampai 1, dan yang terakhir integral 0 sampai akar 1 min Z kuadrat X dy dz dx. Kalau kita menggunakan Y-nya dibatasi fungsi, maka Z-nya konstan. Jadi maksudnya ini tabung seperempat lingkaran, penampang itu pada sumbu X, Y, Z-nya ini. Maka kalau diubah ke salah satu variabel, yang ini nih, yang Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1 ini, itu sama dengan Y-nya yang ini nih. Y sama dengan akar 1 min Z kuadrat. Lalu Z-nya berapa? Karena dia lingkaran dengan jari-jari 1, maka Z-nya itu antara 0
sampai dengan 1. Nah, jadi yang konstan selain X tadi itu adalah Z. Ini cara menghitungnya seperti yang ada di layar ya teman-teman. Yang ini. Nanti hasil itu adalah 15 pi per 4. Bisa di next. Oke. Ini ada contoh soal. Jadi hitung integral 0 sampai dengan 2, integral 1 sampai dengan Z, integral 0 sampai akar X per Z, 2X YZ, DY, DX, DZ. Penyelesaiannya itu yang pertama diintegralkan itu yang ini. Yang ini nih teman-teman. Nah, nanti hasilnya itu integral 0 sampai 2, integral 1 sampai Z, XZ, X per Z, DX, DZ yang ini. Terus nanti dikerjain lagi hasilnya itu kalau di apa namanya? Dijabar itu integral 0 sampai 2, integral 1 sampai Z, X kuadrat, DX, DZ ini. Nanti sama pengerjaannya diintegralin dulu yang ininya. Nanti hasilnya yang ini. Integral 0 sampai 2, X pangkat 3 per 3, dengan batasnya itu ini ya, 1 sama tunggu, Z, DZ ini. Nah, nanti hasilnya integral 0 sampai 2, hasil, Z pangkat 3 per 3 min 1 per 3 DZ. Baru nanti diintegralin sama yang integral 0 sampai 2 ini. Hasilnya 2 per 3. Di next. Secara geometris, nilai integral rangkap 3 atau integral lipat 3 itu merupakan volume dari bangun ruang. Ketika nanti yang diintegralkan fungsi X, Y, Z sama dengan 1, fungsi X, Y, Z ini sama dengan 1. Jadi bisa kita gunakan untuk menghitung volume bangun ruang dengan mengambil batas G dengan fungsi yang diintegralkan itu adalah 1. Contohnya ini ya, hitung volume bangun ruang G yang terletak di oktan pertama dibatasi oleh Y sama dengan 2X kuadrat dan Y ditambah 4Z sama dengan 8. Jadi G dituliskan G sama dengan X, Y, Z, di mana X-nya ini lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2. Y-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2X kuadrat. Dan Z-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 8 min Y per 4. Jadi 8 min Y per 4 itu didapat dari sini teman-teman. Karena Y-nya udah ketahuan kan 2X kuadrat. Nah, Z-nya itu dia didapat dari yang sini. Fungsi yang ini. Nah, kenapa kita bisa tahu batas untuk X-nya ini itu 0 sampai dengan 2 itu perpotongan dari grafik fungsi Y dan juga fungsi Z. Nah, baru kita cari volume, berarti V sama dengan integral G dV sama dengan integral 0 sampai 2, integral 0 sampai 2X kuadrat, dan yang terakhir integral 0 sampai dengan 8 min Y per 4 DZ DY DX. Nah, di sini yang sini nih diisinya 1 dari sini. Itu sama dengan penulisannya gini ya teman-teman. Ini kalau kita hitung secara berurut, yang ini yang pertama,
terus baru ini yang kedua, dan yang ini yang ketiga. Itu hasilnya 224/30. Selanjutnya, ini kita ada latihan soal. Satu soal, di mana hitungan integral lipat. Yang pertama integral dengan batasnya min 2 sampai 5, integral 0 sampai 3x, integral y sampai x plus 2, 4 dz dy dx. Buat teman-teman yang bisa ngerjain, nanti bisa raise hand ya. Di layar saya udah ada Haikal. Ah, oke, Haikal bisa langsung saja menjawab pertanyaan. Pakai caranya apa nggak usah? Pakai kalau misalkan itu kan kayak kayak di apa sih namanya? Langsung ngerjain gitu gimana? Apa Foto keberatan aja nggak? apa? Oh Oh iya mau boleh boleh. mau langsung apa foto? Terserah Haikal aja. Serah juga nih. Oh ya udah. Kalau gitu sebentar.
Bentar, masih ada salah yang lain. Kalau mau dulu, nggak apa-apa. Oke, sebentar ya. Oh, ada Zahra, mungkin bisa langsung aja. Izin saya screen ya. Apakah sudah terlihat? Udah Zahra. Kayak di sini soalnya kan disuruh ya udah terlihat belum? Udah. Disuruh mencari integral lipat 3 dari 4. Terus dengan batas X-nya min 2 sampai 5, batas Y-nya 0 sampai 3X, dan batas Z-nya Y sampai X plus 2. Yang pertama diintegralin terhadap Z-nya, jadi 4Z dengan batas Y sampai X plus 2. Kemudian didapat 4 dikali X plus 2 dikurang 4Y dy dx. Terus hasilnya 4X plus 8 min 4Y. Habis itu diintegralin lagi terhadap Y. Jadi 4XY plus 8Y min 2X kuadrat. Terus dengan batas 0 sampai 3X. Didapat hasilnya 12X kuadrat plus 24X min 18X kuadrat dx. Terus yang terakhir dicari integral terhadap X-nya. Jadi min 6X kuadrat plus 24X. Terus dimasukin ke batas X-nya dari min 2 sampai 5. Hasilnya min 250 ditambah 300 dikurang 16 ditambah 48 sama dengan 50 dikurang 64. Hasilnya min 14. Iya, jawabannya betul. Oke, bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Jawabannya sama, hasilnya minus 14. Oke, sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Baik, kali izin bertanya, Bu. Ya, Sebelumnya boleh mohon kelompok share screen kembali PPT-nya. Tadi yang pas penjelasan Kanesia. Mungkin bisa baik. Lagi. Ya ini. Tadi masih sempat bingung untuk batas X-nya gimana tadi, Hanis? Kenapa jadi 0 sampai 2? Itu perpotongan dari grafik fungsinya, Haikal. Boleh bantu menjawab nggak? Iya, boleh tidak. Jadi kan ini kan oktan pertama. Oktan pertama itu paling kecil itu 0. Nah, jadi Y sama dengan 2X kuadrat itu sama dengan ini. Maaf, suaranya Maaf, tidak. Suaranya kayak Kecil ya? sekarang udah besar. besar, tapi robot. Lepas headset dulu. Jadi kalau oktan pertama itu paling kecil kan 0 nih, dari 0. Nah, besok jadi Y sama dengan 2X kuadrat. Disama denganin kayak 8 dikurang 4Z itu. Ininya loh. Kan ada 2 Y itu. Nah, jadi Y-nya itu dijadi sama dengan itu. Y-nya 0 kan berarti 4Z sama dengan 8. Nah, itu berarti Z-nya sama dengan 2.
itu 2 sama dengan 2x kuadrat. Ya, ya. Iya nggak sih? Jadi kalau nggak salah tuh oktan itu disama denganin dua-duanya kalau perpotongan setahu saya. Atau mungkin ada salah? Iya, tapi itu kan ada nilai Z-nya ya. Oh, eh, kalau enggak tuh gini, kan Z kan kalau oktan itu kan semuanya nol ya dari nol kecilnya. Jadi Z-nya itu kan jadi sama dengan nol. Eh, tadi langsung belum. Oh iya, Z-nya Iko bingung. Ah, Sambil coret-coret kali ya. boleh. Hmm. Jadi Z-nya 0. Sebentar aja. Harusnya plus minus 2 sih. Udah baca gak coretannya? Kalau kalau oktan pertama itu nggak boleh minus, Haikal. Jadi mungkin makanya batasnya itu dari 0 sampai 2. Oh Oktan gitu. pertama itu semuanya positif. Apakah gimana kelompok? Sebelumnya makasih juga Rida. Iya, Haikal. Jadi benar kata Rida kalau batasnya itu 0 sampai 2 karena oktan pertama itu emang nggak bisa negatif kayak yang tadi kan sempat bilang ya yang di pembahasan sebelumnya tuh yang ada 2 nomor. Kalau perlu diingat bahwa oktan pertama itu X, Y atau Z-nya itu harus positif semua. Makanya min 2-nya, tadi kan kata Ika plus minus 2 kan, makanya min 2-nya itu nggak diambil. Kayak gitu Ika. Oke, baik. Terima kasih. Makasih ya Haikal sama Rida sama Siska juga. Maaf, tadi sebelumnya udah clear ya? Kalau udah clear, sebaiknya dilanjut ke kelompok 6. Dari Haikal sudah.
Baik, dari Ibu Dwi, apakah ada tambahan lagi, Bu? Oh ya, ini untuk kelompok 5 ya. Iya, Ibu. Tadi yang apa namanya dibahas adalah apa? Integral lipat 3 ya. Integral lipat 3 masih koordinat kartesius ya. Ya, mungkin saya rasa cukup dulu. Baik, karena untuk kelompok 5 sudah cukup, maka akan diteruskan ke kelompok 6. Maka kelompok 6 dipersilakan. Izin share screen ya. Baik, terima kasih. Saya izin mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Dwi Antari. Pada hari ini kelompok 6 ingin sebelumnya suaranya oke. Kalau kayak gini kedengaran nggak? Kedengar, Bil. Oke. Pada hari ini kelompok 6 ingin melanjutkan presentasi untuk mata kuliah kalkulus integral. Next slide, Naci. Anggota kelompok 6 ada Aure Asar Ara, ada saya sendiri, Nabila Yogi Rahmadita, ada Raina Aulia Fatihah, Arianti Indasari, dan Naiska Salma Safitri. Nah, sebelumnya kita kan membahas tentang koordinat kartesius. Untuk meninjau kembali koordinat kartesius kan kalau misalnya di dimensi 2 itu kan ada sumbu X sama Y. Nah, untuk dimensi 3 sendiri ada tambahan lagi sumbu Z. Makanya titik yang ini nih, titik yang di bawah sini garis X sama Y ini titiknya X, Y. Nah, kalau misalnya dikatasin dimensi 3 dia jadi P, X, Y, Z. Nah, lalu untuk koordinat polar itu diperluas menjadi 3 dimensi dengan 2 cara, tabung dan bola. Untuk yang bola nanti akan dibahas oleh kelompok yang selanjutnya. Sekarang membahas tentang koordinat tabung sendiri. Dalam koordinat tabung ada R sebagai jari-jari dan theta sebagai sudut. Nah, kalau misalnya ditarik dari titiknya ini, kita dapat garis R, terus ini kan ada sudutnya ya. Jadi titik yang ini nih disebutnya R, theta. Nah, dalam koordinat tabung, next, Naci. Dalam koordinat tabung, kita punya R, di sini nih ada kecil, R lebih besar sama dengan dari 0. Lalu tetanya lebih besar sama dengan dari 0 dan lebih kecil dari sama dengan 2pi. Untuk koordinat polar, X-nya menjadi R cos theta. Untuk Y-nya jadi R sin theta. Nah, di koordinat polar ini kan ada jari-jarinya juga. Jadi, R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat atau sebaliknya. Untuk Z-nya tetap bernilai Z sendiri dan untuk sudut tetanya itu bisa dicari dengan tangen theta sama dengan Y per X. Nah, kalau misalnya di koordinat kartesius kan dia titiknya F,
X, Y, Z. Nah, kalau misalnya di koordinat polar atau specifically-nya koordinat tabung, dia jadi F, R cos theta, R sin theta, Z. Jadi kayak gini. Next, Naci. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan dari teori aksar. Oke, sebelumnya terima kasih Abil. Oke, di next slide ini kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat gambar dimensi 3 yang berada di sumbu X, Y, dan Z. Nah, yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu gambar yang di bagian bawah ini. Nah, kalau misalnya kita hanya meninjau dari gambar yang di bawah ini merupakan koordinat polar, di mana di sini ditandai dengan terdapat atau adanya delta theta dan juga delta R. Nah, kalau misalnya di bagian bawah ini kita ambil sebuah titik, nah titik ini mempunyai nilai yaitu R bar K, theta K. Kemudian kita ingat kembali, misalnya kalau misalnya di koordinat polar itu titiknya kan adalah bernilai R, theta. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu, gimana jadinya kalau misalnya terdapat di dalam koordinat tabung? Nah, jawabannya, kalau misalnya terdapat di dalam koordinat tabung, jadi dari titik ini, dari titik yang ini kita harus sejajarkan atau kita harus tarik garis, kita sejajarkan terhadap sumbu Z. Di mana setelah kita sejajarkan, kita tarik ke atas, sejajar dengan sumbu Z, kita buat titik kembali, dan titik ini mempunyai nilai R bar K, theta bar K, Z bar K. Nah, selanjutnya, di sini kita akan menentukan bentuk dari integral lipat 3 dalam koordinat tabung. Di mana integral lipat 3 dalam koordinat tabung ini merupakan aplikasi untuk menentukan volume tabung. Kita ingat kembali rumus dari volume tabung. Rumus dari volume tabung itu kan luas alas dikali tinggi tabung. Nah, dari mana kita dapat luas alasnya itu? Nah, luas alasnya itu kita lihat dari bagian yang bawah ini tadi ya. Jadi, luas alasnya ini kita dapat nilainya itu R bar K dikali theta RK dikali delta RK dikali delta theta K. Dan untuk tinggi dari tabung itu sendiri yaitu nilai si ini, delta ZK. Sehingga kita dapat volume dari tabung itu tadi kan R bar K dikali delta RK dikali delta theta K dikali delta ZK. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini kan kita udah dapat nih volume dari tabungnya itu sendiri. Nah, di sini tuh terdapat bentuk dari delta ZK, delta theta K, dan juga delta RK. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita menentukan bagian mana yang harus kita integralkan terlebih dahulu? Sebenarnya sama kayak yang presentasi kelompok sebelumnya, kita lihat dari yang punya fungsi atau bagian yang lebih banyak gitu. Jadi yang pertama kita mulai dari si delta ZK. Kenapa delta ZK? Karena di dalam Z itu terdapat R dan juga theta. Jadi di sini mungkin kita bisa langsung tulis nih bentuk dari integral lipat 3 S dengan fungsi f, x, y, z, dv sama dengan kita integral yang harus kita integralkan terlebih dahulu kan kita tulis di bagian dalam ya. Berarti di sini integral dengan batas G1 R, theta dan batas atas G2 R, theta. Kemudian selanjutnya yang harus kita integralkan adalah si delta R-nya. Kenapa delta R? Karena di dalam R itu terdapat theta. Dari sini, nah tadi. Jadi untuk integral yang kedua itu kita integralkan terhadap R, di mana integral batas bawahnya itu R1 theta dan batas atasnya R2 theta. Dan kemudian yang terakhir yaitu kita integralkan terhadap tetanya dengan batas bawahnya theta 1 dan batas atasnya theta 2. Maka didapatkan bentuk dari integral lipat 3 dalam koordinat tabung, itu seperti tabel, seperti yang ada di dalam kotak ini. Jadi integral lipat 3 dari S untuk fungsi f, x, y, z, dv sama dengan integral dari integral theta yang dari luar ini, dengan batas theta 1 dan batas atas theta 2, kemudian integral batas bawah R1 theta dan batas atas R2 theta, kemudian integral batas bawah G1 R, theta dan batas atas G2 R, theta. Untuk fungsi, tadi kan sebelumnya juga udah dijelasin ya sama Abil.
Jadi dari fungsi fx, y, z kita ubah x-nya menjadi r cos theta, kemudian y-nya menjadi r sin theta, dan z-nya bernilai tetap z. Kemudian di belakangnya di sini ada r dz dr theta. Dari mana dapat r dz dr theta ini? Kalau untuk r sendiri ini kita dapat dari yang ini, yang tadi volume ya. Kan masih ada r. Nah, r kita taruh di bagian belakang ini. Kemudian kenapa dz dulu? Karena tadi yang harus kita integralkan adalah bagian z-nya terlebih dahulu, karena di dalam z itu terdapat r dan juga theta. Kemudian dr, dz, dr. Setelah dz ada dr. Kenapa dr? Karena yang kedua yang harus kita integralkan adalah nilai r-nya, karena di dalam r itu terdapat theta, dan yang terakhir yang kita integralkan adalah d theta-nya. Jadi seperti itu untuk bentuk integral lipat 3 dalam koordinat tabung. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh pertama. Tentukan koordinat silinder dari titik P 1,1,2. Nah, di sini penyelesaiannya itu kan sesuai rumus yang pertama tadi, kalau R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini biar R-nya nggak jadi kuadrat lagi, kita akarin, jadi R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kemudian sesuai dari titik yang ini yang satu untuk X, yang satu ini untuk Y, dan ini untuk Z. Nah, kemudian kita masukkan X sama Y-nya. Karena X-nya 1 dan Y-nya juga 1, kita masukin berarti akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 2. Nah, kemudian sesuai rumus yang di depan tadi juga, ada tanggen theta sama dengan Y per X. Nah, kemudian kita masukin lagi Y-nya sama dengan 1, X-nya juga sama dengan 1. Nah, berarti di sini sama dengan arc tangen sama dengan arc tangen 1. Maka theta sama dengan pi per 4. Nah, di sini Z-nya sama dengan 2, berarti maka P R, theta, Z sama dengan R-nya akar 2, theta-nya pi per 4, dan Z-nya sama dengan 2. Oke, selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Soalnya itu bisa dilihat, diketahui Z-nya itu sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat, dan juga X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Langkah yang pertama kita harus mencari batas-batasnya terlebih dahulu. Mulai dari batas Z, dari persamaan ini kita buat bentuknya jadi Z sama dengan 4. Aduh, jelek banget tulisannya. Minnya dikeluarin, jadinya nanti 4 min X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, tadi kan udah diketahui ya kalau X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan R. Jadinya Z itu sama dengan 4 min R kuadrat. Makanya di sini tertulis kalau batasi Z-nya itu sama dari 0 sampai 4 min R kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari batas YR. Batas YR itu didapat dari persamaan yang ini. Karena tadi juga udah dijelasin X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan 2X. X itu kan sama dengan R cos theta ya. Jadi diubah bentuknya jadi R kuadrat sama dengan 2R cos theta. Maaf, jelek banget ya tulisannya. Nah, jadi gini. Terus R-nya ini di sini coret 1, di sini coret 1. Jadi nanti dapat batas R-nya itu dari 0 sampai 2 cos theta. Selanjutnya untuk batas pi-nya itu, karena di soal itu dijelasin si S-nya ini terletak pada oktan pertama, jadi batas tetanya itu dari 0 sampai pi per 2 atau
sampai 90 derajat ya. Nah, terus tinggal masukin aja ke rumus yang tadi, yaitu integral lipat 3 F R cos theta, R sin theta, Z, R dz dy d R dz dr d theta. Nah, karena si FR cos theta R sin theta Z-nya itu nggak diketahui di soal, makanya di sini itu kita anggap sebagai 1. Nah, terus masukin batas-batasnya jadi kayak gini. Yang ini R itu didapat dari yang tadi. Kan tadi ada R, Z, dz, dr, d theta. Karena ini 1 kali R bakal tetap R, jadinya tulis aja R. Nah, habis itu kita mulai integralin dari si Z-nya pertama. Integral dari R terhadap Z itu sama dengan R kali 4 min R kuadrat. Ini udah dimasukin batasnya, nanti dapat hasilnya seperti ini. Terus lanjut diintegralin lagi terhadap dr. Nanti dapat hasilnya seperti ini. Kemudian yang terakhir diintegralin lagi terhadap theta. Nanti sehingga mendapat hasil seperti ini. Jadi hasilnya adalah 5pi/4. Bisa di next. Oke, jadi yang selanjutnya ini adalah contoh yang ketiga. Soalnya itu hitung dengan menggunakan koordinat tabung volume suatu ruang V yang dibatasi oleh Z sama dengan 12 min 2x kuadrat min 2y kuadrat dan Z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Boleh di next. Jadi penyelesaiannya, ruang V yang terbentuk mempunyai satu garis simetri, yaitu sumbu Z, perpotongan kedua permukaan di atas adalah berbentuk lingkaran dengan jari-jarinya itu 4, pusatnya itu di 0,0. Jadi volume V-nya itu dapat dihitung menggunakan integral lipat 3 dalam koordinat tabung, di mana permukaan pertamanya itu tadi kan Z sama dengan 12 min 2x kuadrat min 2y kuadrat. Terus permukaan keduanya itu x kuadrat tambah y kuadrat. Terus di permukaan pertama ini kan 12 min 2x kuadrat min 2y kuadrat. Bisa disederhanain, jadi bentuknya itu 12 dikurang 2 dalam kurung x kuadrat min y kuadrat kan. Nah, terus kan kita itu tahu x kuadrat min y kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Makanya bentuknya itu bisa diubah jadi 12 dikurang 2r kuadrat. Terus yang di permukaan 2-nya juga gitu. Dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi bisa kita ubah jadi r kuadrat. Boleh di next. Nah, jadi volume V-nya itu kan integral lipat 3 dari fungsi x, y, z dv. Nah, karena di soal itu fungsi x, y, z yang nggak diketahui, jadi kita tulis aja 1. Terus ini kan rumusnya R, dz, dr, d theta. Nah, terus buat nentuin batas-batasnya itu, buat integral yang pertama, jadi kan ini d theta ya. D theta itu batasnya pasti dari 0 sampai 2V. Nah, terus buat integral yang kedua, ini kan buat dr. Tadi kan, jadi ini tuh dapat dari perpotongan dua kurvanya. Jadi kita bikin sama dengan persamaan yang tadi, 12 min 2r kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, nanti tuh didapat hasil r itu sama dengan 2. Nah, jadi batasnya itu dari 0 sampai 2. Nah, terus buat integral yang terakhir, itu kan dz. Z-nya itu kan tadi kita udah dapat ya 12 min 2r kuadrat sama r kuadrat. Nah, itu dijadiin batas. Jadi batasnya dari r kuadrat sampai 12 min 2r kuadrat. Habis itu kita integralin aja satu-satu. Pertama kita integralin dari dz dulu. Terus dapat yang 12x min 3r pangkat 3. Itu kita masukin batas-batasnya. Terus nanti udah dapat hasilnya, kita integralin lagi terhadap dr.
Nanti kalau udah dapat lagi, kita integralin lagi terhadap d theta sampai akhirnya nanti itu dapat volumenya itu sama dengan 24 V. Oke, selanjutnya ada latihan soal. Bagi teman-teman yang mau menjawab, boleh raise hand. Itu itu apa namanya X kuadrat ya, Mbak ya? Iya, Bu. Oh iya, kenapa nulisnya begitu? Karena kan kemarin tuh pakai Canva gitu, Bu. Ini kan ngopi soal dari Oh, nggak internet bisa ya, Bu. ya? Iya, nggak bisa, Bu. Maksudnya pakai ditulis sendiri, diketik sendiri pakai equation, bisa nggak? Sebentar ya, Bu. Dicoba dulu, Bu. Nah, nanti kalian juga ini ya latihan ya. Tadi kan yang sebelumnya juga ya X kuadrat, kalau misalnya bisa diketik ulang aja terus dipakai equation gitu, Mbak. Maaf ini sebelumnya fungsinya itu B ya. Iya, Kal. Haikal mau nyoba jawab apa? Iya. Eh, sebelum Oke. sebelum kasih tahu jawabannya dulu aja kali ya. Nanti kalau salah, nanti coba lagi. Maksudnya kalau benar baru nanti kasih tahu caranya. Gimana? Boleh, boleh. Apakah jawabannya itu 24 pi dikali B? Oh, berarti B-nya enggak.
Oh iya Kal, maaf sebelumnya. Nah, itu tuh seharusnya B-nya tuh di bawah sini, cuman kan kemarin tuh ngopi dari Google, jadi tiba-tiba Oh, langsung ke samping gitu. iya Jadi paham. udah bener sih, cuman B-nya aja yang nggak diikutin. Oke, jawabannya 24 pi ya. Ini cara Haikal dikasih tahu juga apa tidak perlu? Boleh Kal, Naci bisa ini dulu, stop share. Oke, ini dia caranya tadi. Karena tadi kita punya fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4, dan tadi dijelasin kalau x kuadrat plus y kuadrat itu sama aja kayak dengan r kuadrat, maka kita bisa mendapatkan r itu sama dengan 2, karena tadi positif ya, jadi yang minus 2-nya nggak dapat. Nah, theta itu dari 0 sampai 2 pi udah otomatis. Makanya tadi rumusnya itu, jadi ini, itu rumusnya. eh ini fungsi f-nya, terus nanti dikali r, habis itu ini dz, dr, d theta. Udah, bakal stop share. Nah, iya, 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 Aikal, makasih Aikal. Naci boleh share screen lagi, Ci. Ini untuk soal yang ini, B-nya itu seharusnya di bawah integral lipat tiganya ya, teman-teman. Kalau mau ada yang jawab, boleh resen lebih terlebih dahulu.
Ya, silakan teman-teman yang lain selain Haikal. Haikal udah aktif nih. Yang lain coba. Ini kamera saya nggak bisa di-on.
Ibu kayaknya masih pada belum bisa. Kalau kita bahas bareng-bareng, bagaimana Ibu? Iya, seperti lanjut aja deh. Oke, oke. Naci boleh di next. Belum ada yang menjawab kelompok 6? Belum ada, Ibu. Langsung dibahas bareng-bareng aja ya, Bu. Naci boleh di next, Ci. Nah, untuk gambarnya itu kurang lebih kayak gini. Langkah pertama sama aja, kita harus cari si batas-batasnya dulu. Pertama kita nyari batas si R, karena kan tadi di soal itu ditulis Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Si minnya ini dikeluarin jadi nanti 4 min X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, karena X kuadrat plus Y kuadrat itu kan sama dengan R kuadrat ya. Jadi, si Z ini sama dengan 4 min R kuadrat. Makanya itu batasnya kayak gini. Nah, terus untuk batas yang R, tadi di soal diketahuin kalau X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 2X. Nah, karena yang kita ketahui juga, X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat, dan X itu sama dengan R cos theta. Nah, R cos theta. Nah, jadi nanti diperoleh CR sama dengan 2 cos theta. Makanya di situ untuk batas R dimulai dari 0 sampai 2 cos theta. Nah, karena di soal juga disebutin kalau si bangunnya ini terletak di oktan pertama. Oktan pertama itu kan batas pi-nya dari 0 sampai pi per 2. Terus diketahuin juga tadi integral lipat 3 2xy dv. Nah, karena duanya ini konstan, jadi dia pindah ke depan. Terus si ini itu kan tadi duanya udah pindah ke depan ya, berarti nanti tinggal X sama Y. Si R cos theta ini sama dengan X, dan R sin theta ini sama dengan Y. Terus R-nya itu, dan yang DZ, DR, D theta itu yang dirumus tadi. Nah, nanti tinggal diintegralin aja satu-satu dari DZ, terus nanti udah dapat integralin terhadap DR, terus diintegralin lagi terhadap D theta, nanti ketemu hasilnya kayak gini. Udah. Boleh di next, Naci. Nah, oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ataupun dari Ibu Dwi, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Oke, terima Terima kasih kasih. kelompok 6.
Nggak ada pertanyaan ya dari teman-teman ya. Ini mohon maaf nih, apa video saya tuh nggak tahu ya kena kok jadi mati sekarang. Nanti diperbaiki laptop. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oke, kalau nggak ada, dicukupkan. Terima kasih kelompok 6. Sudah bagus ya, kelompok 5, kelompok 6 yang menyampaikan materinya. Jadi integral lipat 3 ya. Integral lipat 3 itu merupakan apa? Suatu fungsi 3 variabel bebas ya terhadap daerah tertutup F. Boleh di apa itu namanya? Di close ya, di close ininya apa namanya? Slide-nya. Oke, izin stop sharing. Nanti mohon dikumpulkan ya semua PPT yang sudah apa namanya sudah ditampilkan ya. Jadi integral lipat 3 ya, itu adalah ini ya, itu adalah suatu fungsi, saya menyimpulkan aja ya, suatu fungsi 3 variabel bebas terhadap daerah tertutup R bervolume V. Ya, daerah R bervolume V. Di mana fungsi bernilai apa? Tunggal dan kontinu. Nah, sebenarnya integral lipat 3 ini merupakan suatu perkembangan dari integral lipat tunggal ya, dan lipat 2. Ya. Jadi apa namanya integral pengembangan dari integral lipat 2 dan tunggal ya, integral tunggal dan integral lipat 2. Jadi kalau misalnya f(x, y, z) itu sama dengan 1, maka integral, jadi kalau misalnya jika itu sama dengan 1, maka integral lipat 3 f(x, y, z) dv ya, itu sama dengan ini daerah R ya, itu sama dengan ya, integral lipat dari dvr. Dapat diartikan ini adalah suatu pengukuran volume daerah, pengukuran volume daerah R ya. Sama halnya dengan integral lipat 2 kemarin ya. Jadi ada apa namanya? Integral lipat 3 di dalam koordinat kartesius ya, dan ada tadi di koordinat apa? Tabung, Ibu. Ya, tabung ya. Ada di koordinat kartesius dan ada di koordinat tabung. Ya, seperti juga integral lipat 2, tetapi di sini variabelnya menjadi 3 gitu ya. Mungkin tadi sudah dibahas oleh kelompok 5 ya, kelompok 5 dan 6 mengenai integral lipat 3 dalam koordinat kartesius dan tabung. Tinggal nanti kalian teman-teman yang lain itu apa namanya latihan-latihan soalnya gitu ya. Latihan-latihan soalnya dicoba latihan-latihan soalnya implementasi dari integral lipat 3 tadi ya di koordinat kartesius dan di koordinat tabung gitu. Masih ada waktu ya. Udah pada lapar belum? Nah, bisa.
Nah, misalnya itu misalnya selesaikan integral lipat 3 ya. Misalnya integral lipat 3 daerah B gitu ya. Di sini B, kemudian ininya adalah Z ditambah X, Y, dV dengan balok B dinyatakan dengan notasi himpunan. B itu sama dengan atasnya ya, X, Y, Z, di mana negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang sama dengan 1, kemudian 0, batasnya kurang dari Y, kurang sama 0, 2, dan 1 kurang dari sama dengan Z, kurang sama dengan 3. Ini nomor 1. Ya, silakan dicoba dulu teman-teman. Ibu, makan. Ya. Kalau sudah ada yang ketemu, boleh ya. Boleh istirahat setelah ini satu soal aja ketemu. Nanti selanjutnya PR.
Ibu. Ya, Haikal. Ya, itu Arianti sudah tunjuk tangan, Bu. Oh ya, nggak kelihatan. Oke, silakan. Oke, sebentar ya Ibu. Seperti ini, Bu. Ya, boleh dijelaskan? Nah, tadi kan soalnya itu integral lipat 3 dari B, itunya Z plus XY dV. Nah, terus batasnya itu X-nya itu dari min 1 sampai 1, si Y-nya itu dari 0 sampai 2, dan Z-nya itu dari 1 sampai 3. Karena dia konstan, jadi bebas mau yang mana dulu diintegralin. Kalau saya mulainya dari DZ dulu, baru ke DY, terus ke DX. Diubah bentuknya jadi seperti ini. Integral min 1 sampai 1, integral 0 sampai 2, integral 1 sampai 3, Z plus XY dZ, DY dX. Pertama integralin dulu terhadap X. Hasilnya itu jadi setengah Z kuadrat plus XYZ. Terus masukin batas si Z-nya dari 3 sampai 1. Nanti dapat hasilnya integral min 1, integral 0 sampai 2, 13 plus 2XY DY dX. Selanjutnya diintegralin terhadap Y, jadinya 13Y plus XY kuadrat. Habis itu dimasukin batasnya dari 0 sampai 2, nanti dapat hasilnya integral dari min 1 sampai 1, 26 plus 4X dX. Yang terakhir diintegralin lagi terhadap X, nanti dapat hasilnya 26X plus 2X kuadrat. Masukin batasnya dari min 1 sampai 1, nanti dapat hasilnya 52. Sudah, Ibu. Ya, 52 dari mana? 26. 56 dikurang, ditambah 24. 28 ditambah 24. Ada jawaban yang lain? Haikal, Bu. Ya. Coba, kayaknya ada yang salah nih, Mbak. Hitungnya ya. Hitungnya aja. Ya, Oke, Bu. Haikal, silakan. Terima kasih. Kayaknya 13 itu tadi dari mana ya 13? 13 yang ini ya, Bu. Yang atas kayaknya, Mbak. Apakah sudah terlihat? Dwi ya. Dua. Siapa sih namanya ya? Benar ya, sama ya nama kita ya. Bukan, Arianti. Ya, silahkan Haikal. Oke, tadi kurang lebih sama Arianti. Itu DZ, DY, DX di sini juga. Nah, kalau tadi Arianti hasil integralnya jadi 13. Kalau Haikal di sini Iya. jadinya 4Y plus XY kuadrat ya. Jadi di sini dijabarin dulu. 3 kuadrat itu jadi 9/2 tambah 3XY dikurangi dengan setengah ya. Setengah plus XY. Nah, ini karena ini kurang, jadinya nanti 9/2 dikurang 1/2 jadinya 8/2 sama dengan 4. Dan 3XY dikurangin XY itu sama dengan 2XY. Oke, nah setelah di sini baru kita integralkan lagi terhadap Y. Jadinya 4Y plus 2XY kuadrat
dengan integral batas bawahnya 0 sampai 2 terhadap Y kan. Nah, jadi di sini nanti tinggal masukin 8 ditambah 2 pangkat 2 itu 4x. 0 berarti nanti hasilnya 0. Jadi sisa hasilnya itu 8 plus 4x dx. Kemudian kita integralkan lagi jadinya 8x plus 4x kuadrat per 2 atau sama aja kayak 2x kuadrat. Nah, sini kita masukin integralnya batas bawahnya min 1 sampai 1. Maka di sini kita dapat 8 tambah 2 dikurangi dengan minus 8 ditambah 2. Hasilnya itu 10 tambah 6 sama dengan 16. Apakah benar, Ibu? Ya, 16 ya, betul ya. Itu tadi sedikit salah ya Arianti, mungkin nanti dicek kembali yang bagian 13 tadi ya. Iya Ibu, itu Tapi salah sudah. dikuadratin Z-nya saya di pangkat Ya, 3. nggak apa-apa. Ya, oke. Nanti lebih teliti lagi ya. Terima kasih Arianti dan terima kasih juga Haikal ya. Sudah. Nanti saya kasih soal-soal latihannya di LMS ya. Nanti saya kirim nanti setelah ini istirahat, saya mau istirahat dulu. Mungkin itu ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih semuanya kehadirannya. Nanti yang penting di kalkulus itu sering ngerjakan soal, kan sudah mempunyai buku e-booknya. Nah, di sana soal-soal yang ada di sana coba latihan ditulis kembali, latihan ataupun mungkin yang sudah ada jawabannya itu bisa diulang lagi jawabannya seperti ini ya. Jadi nanti tangannya maksudnya biasa mengerjakan soal-soalnya gitu ya. Nah, mungkin itu dulu ya pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya teman-teman atas kehadirannya. Selamat siang dan selamat istirahat ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih, Ibu. Salam Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih.